Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Andri Firmansyah, NRP 52131000032, kelas Audit SIA, akan mempresentasikan tentang manajemen sistem dan infrastruktur. Topik bahasan pada materi ini adalah yaitu 1. Merealisasikan bisnis, kedua, struktur manajemen proyek, ketiga, praktek manajemen proyek, keempat, pengembangan aplikasi, kelima, praktek pengembangan atau pengadaan infrastruktur, kelima, praktek improvement proses, keenam, audit sistem dan infrastruktur manajemen, dan yang terakhir adalah sistem aplikasi bisnis. Yang pertama adalah bagaimana merealisasikan bisnis, yaitu manajemen portofolio atau program. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, optimalisasi hasil portofolio proyek, kemudian prioritas dan penjadwalan proyek. Yang ketiga adalah koordinasi sumber daya yang ada, kemudian transfer knowledge, kemudian persetujuan perwujudan bisnis, dan yang terakhir adalah teknik merealisasi keuntungan. Dalam teknik merealisasi keuntungan yang harus diperhatikan adalah yaitu estimasi keuntungan bagi manajemen, penetapan ukuran dan target, cara bagaimana mengukurnya, asumsi-asumsi, penanggung jawab utama dalam realisasi, perhitungan keuntungan yang sebenarnya, dan rencana pelaksanaan yang realistis. Selanjutnya adalah struktur manajemen proyek. Dalam struktur manajemen proyek terdapat struktur organisasi proyek. Ini adalah salah satu contoh di mana struktur organisasi proyek yang dipimpin oleh project manager, kemudian dari masing-masing fungsi. Di sini dicontohkan yaitu fungsi fungsional lead dan technical lead, di mana di fungsional terdapat banyak analis, meliputi sistem analis, bisnis analis, kemudian pada sisi teknikal itu terdapat programmer. Dalam struktur organisasi proyek, tim proyek harus juga berhubungan dengan stakeholder lain seperti supplier, lembaga pemberi izin, terus project owner, konsultan pengawas, konsultan perencana, dan kontraktor. Selanjutnya adalah praktek manajemen proyek. Submateri selanjutnya adalah batasan proyek. Dalam batasan proyek itu terdapat 3, yaitu scope, yaitu ruang lingkup proyek, terus cost, biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan proyek, kemudian time, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek, di mana keseimbangan dari ketiga ini akan muncul kualitas dari sebuah proyek untuk mencapai sebuah target. Siklus hidup pada proyek yaitu meliputi pertama inisiasi atau awalan dari proyek, di mana tim proyek melakukan requirement pada project owner, menginisiasi kira-kira merencanakan apa saja yang dibutuhkan, scope dari proyeknya, kemudian melakukan perencanaan, di mana dalam perencanaan ini semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dibuat oleh sekretaris proyek yang dikomunikasikan dengan project manager. Kemudian eksekusi proyek, di mana eksekusi proyek ini merupakan pengerjaan dari proyek itu sendiri. Kemudian penutupan proyek yaitu penyerahan hasil proyek kepada project owner. Project knowledge area terdapat 10, yaitu meliputi scope, time, cost, quality, communication, human resource, risk, procurement, stakeholder, integration, di mana scope sendiri adalah ruang lingkup proyek, kemudian time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kemudian cost adalah biaya-biaya estimasi, budget, dan juga cost yang digunakan untuk menyelesaikan proyek, kemudian quality adalah kualitas dari requirement yang digunakan dalam proyek, kemudian communication merupakan komunikasi antara fungsi atau peran di dalam sebuah tim proyek, kemudian human resource bagaimana mengalokasikan sumber daya manusia di suatu tim proyek, kemudian bagaimana mengelola resiko. Selanjutnya adalah bagaimana mengelola pengadaan barang maupun jasa terhadap suatu proyek, kemudian stakeholder lain yaitu di luar tim proyek, kemudian mengintegrasikan seluruh knowledge area yang ada. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi.
Dalam pengembangan aplikasi terdapat istilah yang namanya SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana terdapat banyak metode SDLC. Yang pertama adalah waterfall model, di mana dalam waterfall model ini semua proses setiap step harus dilaksanakan terlebih dahulu. Misalkan adalah pertama adalah melakukan requirement analysis. Setelah requirement analysis selesai, kita melakukan sistem design, melakukan prototipe dan sebagainya untuk desain, kemudian implementasi dari hasil softwarenya kepada klien. Setelah itu melakukan testing, bisa dilakukan black box testing atau white testing, maksud saya white box testing. Kemudian development adalah menyerahkan hasil proyek software kepada klien. Kemudian adalah proses maintenance. Metode selanjutnya adalah spiral model. Pada spiral ini pada dasarnya sama dengan waterfall, akan tetapi di dalam spiral model ini terdapat banyak evaluasi, di mana setiap steps yang ada di waterfall ini akan diulang sesuai dengan permintaan dari klien, di mana diulang berdasarkan prototype. Di saat developer menyerahkan prototipe kepada klien yang mempunyai requirement, di sana terdapat banyak evaluasi sehingga butuh diulangi lagi ke proses sistem desain. Dan pada akhirnya jika sistem desain sudah disetujui atau prototipe sudah disetujui, maka dilakukan implementasi, testing, deployment, dan juga maintenance. Metode lain dari software development life cycle adalah overlap. Pada dasarnya overlap stepnya sama dengan waterfall, akan tetapi di dalam overlap ini prosesnya tidak menunggu setiap step selesai terlebih dahulu. Jadi di saat melakukan planning suatu tim proyek pengembangan software itu bisa juga melakukan analisis dan desain secara bersamaan dan juga seterusnya. Kemudian incremental model. Incremental model ini merupakan step seperti waterfall namun dibagi menjadi beberapa increment, di mana tahap analisis sampai testing diselesaikan terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan di increment 2 dengan step yang sama. Critical success factor dari software development adalah yang meliputi produktivitas, di mana produktivitas diukur dengan rupiah per user, kemudian jumlah transaksi per bulan, dan juga jumlah transaksi per user. Yang kedua adalah quality. Dari quality indikatornya meliputi adalah jumlah perbedaan, kemudian jumlah perselisihan, dan jumlah kejadian kesalahan. Selanjutnya adalah total waktu, maksud saya economic value. Economic value indikatornya meliputi total waktu proses yang dipercepat, jumlah penghematan dalam rupiah. Dan yang terakhir adalah untuk aspek customer service, di mana customer service ini memiliki indikator antara lain waktu penyelesaian handle pelanggan, kemudian frekuensi komunikasi dengan pengguna. Selanjutnya adalah praktek pengembangan atau pengadaan infrastruktur. Dalam praktek pengadaan infrastruktur ini terdapat banyak resiko. Resikonya antara lain kekurangan fungsional, misalkan terus kadaluarsa, biaya tinggi, cacat dalam pengembangannya, informasi yang disediakan kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan bisnis ke depan, dan juga dukungan proses tidak mencukupi. Tahapan dalam pengadaan infrastruktur yaitu dijelaskan dalam gambar ini, di mana pertama kita melakukan requirement definition, yaitu melakukan requirement definition, kita mau mengadakan infrastruktur seperti apa berdasarkan requirement atau permintaan dari si peminta barang atau peminta pengadaan dari infrastruktur ini. Kemudian melakukan vendor management. Vendor adalah pihak yang menyediakan infrastruktur untuk perusahaan. Jadi kita melakukan vendor management, menentukan vendor yang akan kita gunakan untuk pengadaan infrastruktur ini. Setelah itu configuration and design, di mana infrastruktur yang akan diadakan nanti dilakukan konfigurasi dan desain sesuai dengan permintaan. Kemudian integration dan migration. Setelah infrastruktur tersebut sudah selesai diadakan, maka dilakukan integrasi dan migrasi infrastruktur dari infrastruktur yang sebelumnya. Kemudian dilakukan testing dan kualifikasi. Setelah itu implementasi. Selanjutnya adalah praktek improvement process. Di dalam praktek improvement process ini terdapat yang namanya business process reengineering. Tahapan dalam business process engineering diantaranya adalah develop vision and objective.
di mana dalam proses engineering adalah kita merubah proses bisnis yang ada di suatu perusahaan. Dalam tahap ini harus dilakukan namanya BPR. BPR sendiri tahap pertama adalah develop vision and objective, di mana kita menentukan dulu visi dari perusahaan dan tujuan dari perusahaan ditinjau dari visi yang sebelumnya. Jadi visi yang sebelumnya dikembangkan agar disesuaikan dengan proses bisnis yang saat ini. Kemudian yang kedua adalah understanding existing process, di mana dalam tahapan ini adalah perusahaan melakukan analisis terhadap proses yang ada saat ini, apa kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan identifikasi terhadap proses yang akan didesain ulang. Jadi dari proses yang sudah ada itu perusahaan harus bisa menganalisis dan menentukan kira-kira proses mana yang akan didesain ulang. Kemudian melakukan mengidentifikasi perubahan leversnya. Setelah itu melakukan implementasi dari new process yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian melakukan proses operasional yang baru. Dalam hal ini proses yang sudah dibuat itu sudah berjalan secara operasional. Kemudian dievaluasi lagi proses yang baru tersebut. Setelah itu melakukan continuous improvement untuk bisnis proses perusahaan yang lebih baik lagi. Dalam praktek improvement in process ini terdapat juga capability maturity model. Yang pertama level 1 adalah inisial. Yang kedua adalah manage. Yang ketiga level 3 adalah define. Kemudian level 4 adalah quantitatively manage atau predictable, yaitu melakukan manajerial di dalam hal kuantitatif, kemudian mengoptimasi untuk mengimprovisasi atau mengembangkan proses agar lebih baik. Selanjutnya adalah audit sistem dan manajemen infrastruktur. Dalam audit sistem dan manajemen infrastruktur terdapat kontrol pada aplikasi, di mana kategori pengendaliannya meliputi yang pertama adalah boundary control. Di dalam boundary control ini terdapat jenis-jenis pengendalian, dan diantaranya otoritas akses ke sistem aplikasi dan identitas dan otentisitas pengguna. Kemudian input control. Dalam input control ini terdapat 3 jenis pengendalian, yaitu otorisasi dan validasi masukan, transmisi dan konversi data, kemudian penanganan kesalahan. Selanjutnya adalah proses kontrol. Dalam proses kontrol ini terdapat 3 jenis pengendalian, yaitu pemeliharaan ketepatan data dan juga pengujian terprogram atas memadainya pengolahan. Selanjutnya adalah output control. Dalam output control ini terdapat 3 jenis pengendalian, yaitu rekonsiliasi keluaran, penelaahan dan pengujian hasil pengolahan, kemudian distribusi keluaran. Selanjutnya adalah database control. Database control adalah meliputi jenis pengendaliannya, yaitu akses dan integritas data. Dan yang keenam terakhir adalah communication control, yaitu pengendalian kegagalan unjuk kerja dan juga gangguan komunikasi. Objek yang akan ditesting yaitu meliputi seperti ada di gambar, misalkan embedded system testing, kemudian functional testing, automation testing, security testing, usability testing, user acceptance testing, dan banyak dan sebagainya. Audit manajemen pengadaan dan pemeliharaan terdapat prosesnya, yaitu pertama melakukan manajemen proyek, kemudian studi kelayakan, pendefinisian kebutuhan, selanjutnya adalah proses pengadaan, detail pengembangan, melakukan testing, tahapan implementasi, dan review pasca implementasi. Dan terakhir adalah sistem aplikasi bisnis, di mana dalam sistem aplikasi bisnis ini terdapat jenis-jenis aplikasi, diantaranya e-commerce, email, electronic banking, office automation, point of sale systems, business intelligence, ERP, decision support system, CRM, dan juga SCM. Sekian presentasi dari saya terkait sistem manajemen dan infrastruktur.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.